Selamat pagi. Topik kali ini kita akan membahas tentang riset pemasaran atau marketing riset. Disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono. Dan adapun tujuan atau capaian pembelajaran ada 6. Yang pertama menjelaskan tentang definisi marketing riset. Yang kedua menjelaskan tentang model dan definisi riset, juga menjelaskan tentang marketing riset kategori. Yang keempat adalah membahas tentang proses riset pemasaran. Yang kelima adalah menjelaskan tentang diagram alir proses riset. Yang keenam adalah menjelaskan tentang beberapa contoh yang akan dibuat. Ya. Riset pemasaran adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data atau informasi yang berkaitan dengan pasar, termasuk informasi tentang konsumen, pesaing, dan kecenderungan dari industri. Adapun tujuan daripada riset pemasaran adalah untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen sehingga perusahaan dapat membuat keputusan bisnis yang lebih tepat dan strategi. Adapun terminologi yang lain tentang penelitian yang disampaikan oleh Profesor Sugiono adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Atau dikatakan sebagai research is a systematic and careful inquiry or examination to discover new information or relationship and to expand or verify existing knowledge for some specified purpose. Dan modelnya kita bisa lihat bahwa metode penelitian adalah di sini diperlihatkan cara ilmiah yang rasional, bisa juga empiris, bisa juga sistematis dengan memanfaatkan data yang ada. Data harus valid untuk tujuan tertentu dan kegunaan tertentu. Adapun tujuan tertentu adalah penemuan data, pembuktian data, dan pengembangan. Sedangkan kegunaan tertentu adalah memahami masalah, memecahkan masalah, dan mengantisipasi masalah yang akan muncul. Kategori daripada riset pemasaran ada 2, yaitu primary research atau riset primer dan secondary research. Adapun riset primer adalah mengumpulkan data dan informasi langsung dari sumber pertama. Metode yang biasa digunakan antara lain survei atau SIGI menggunakan kuesioner, wawancara atau interview, focus group discussion, dan observasi langsung. Sedangkan riset sekunder menggunakan data yang sudah ada seperti laporan industri, data statistik pesaing, analisis pesaing, dan studi akademik atau laporan riset yang sudah dipublikasikan. Ini tadi adalah primary research dan secondary research. Sedangkan langkah-langkah daripada proses riset pemasaran ada 5. Yang pertama menentukan masalah dan tujuan, artinya mengidentifikasi masalah atau peluang yang ingin diteliti. Yang kedua adalah merancang atau mendesain penelitian, memilih metode riset yang akan digunakan, apakah itu kualitatif atau kuantitatif atau mixed method, gabungan daripada kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga adalah pengumpulan data, mengumpulkan data dan informasi menggunakan metode yang sudah ditentukan. Analisis adalah menganalisis informasi untuk menemukan pola atau wawasan. Yang kelima adalah laporan temuan, artinya dalam menyusun laporan dan memberikan rekomendasi
berdasarkan hasil analisis. Ini tadi bahwa proses penelitian ada 5, yaitu tadi defining the problem, designing the research, collecting data, analyzing, and reporting or finding. Apa itu tadi sudah saya jelaskan. Sedangkan tahapan atau proses diagram alir daripada proses penelitian ada 8 tahapan, yaitu yang terdiri dari yang pertama adalah selection topik research, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga adalah merancang kerangka kerja konseptual, yang keempat adalah memutuskan pertanyaan dengan yang berkaitan dengan riset, yang kelima adalah daftar kebutuhan informasi dan operasionalisasi, yang keenam pengembangan strategi riset, dan yang ketujuh pelaksanaan riset, dan akhirnya adalah penyusunan laporan. Jadi pentingnya riset pasar itu apabila kita akan melakukan pengenalan terhadap produk yang baru, maka perlu dilakukan uji coba, riset pasar. Apakah produk kita ini sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen, atau saran daripada konsumen terhadap produk yang kita buat. Adapun ringkasan daripada topik ini adalah yang pertama membahas tentang definisi marketing research, yang kedua adalah tujuan daripada marketing research, yang ketiga adalah kategori marketing research, dan yang keempat adalah proses marketing research. Adapun soal-soal yang harus dikerjakan, jelaskan dan berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang definisi marketing research, tujuan tentang marketing research, dan kategori marketing research, serta proses riset. Adapun daftar pustaka ada terdiri dari marketing management punyanya Philip Kotler, juga Gary Armstrong, juga beberapa buku yang lain. Adapun biodata daripada penulis adalah Bambang Sugiono Agus Purwono. Di situ bisa terlihat bahwa biografi daripada Bambang Sugiono Agus Purwono. Di beberapa informasi tentang penulis, juga beberapa hal yang perlu diinformasikan berkaitan asosiasi yang terlibat, kemudian juga jurnal yang sudah di members ID. Terima kasih, sampai bertemu lagi di topik yang lain.